Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kekurangan suatu apapun, serta dimudahkan dalam segala urusan. Dan selamat datang juga bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memberikan beberapa tips cara menghilangkan dengung dari sebuah kit echo digital echo repeater dari produknya GM. Kit ini adalah produk dari GM dengan seri GM Lead 7005 dengan spesifikasi DC-in sebesar 12 volt, dan dalam kit terdapat satu buah IC echo dengan seri PT2399 dan dua buah penguat transistor ya dengan seri C2945. Fungsinya di sini adalah menambahkan efek echo ya pada sebuah mic agar suara yang dihasilkan dari mic itu tidak kaku ya. Dan di sini terdapat dua buah pengaturan, ya ini untuk pengaturan speed dan juga reverb. Dan kit ini dikenal sebagai kit echo 2 potensio karena dia menggunakan dua buah potensio sebagai pengatur speed dan juga reverb. Di sini untuk tips yang pertama, pastikan regulator atau power supply yang teman-teman gunakan itu baik ya. Di sini saya merekomendasikan power supply-nya menggunakan jenis trafo seperti ini. Trafo yang digunakan bisa CT atau juga non CT, karena di sini tegangan yang dibutuhkan dari kit ini sekitar 12 volt. Maka teman-teman wajib memberikan tegangan 12 volt untuk mensuplai kit ini ya, agar bisa berjalan semaksimal mungkin. Dan pastikan juga tegangan yang masuk ke dalam ini tidak lebih dari 12 volt. Jika lebih, maka teman-teman wajib menambahkan sebuah IC regulator, yaitu LM7812, yang akan nanti menurunkan tegangan input menjadi 12 volt. Di sini untuk rangkaian power supply yang saya gunakan ini menghasilkan tegangan kurang lebih sekitar 15 volt. Karena untuk tegangan AC-nya ini kurang lebih sekitar 11 volt ya. Di sini input AC atau output AC dari trafo ini saya menggunakan tegangan yang 11 volt dengan kabel yang berwarna hijau. Dan untuk tegangan DC-nya setelah kita buatkan rangkaian regulator dioda dan elko seperti ini, maka akan mendapatkan tegangan keluaran dari power supply ini sebesar kurang lebih 15 volt. Karena di sini rangkaian power supply-nya mengeluarkan tegangan 15 volt, maka kita wajib memberikan IC regulator, dan ini IC regulator LM7812 untuk menurunkan tegangan 15 volt tadi menjadi 12 volt ya. Di sini jika kita ukur di output IC ini akan terbaca kurang lebih sebesar 11,89 atau mendekati 12 volt. Dan untuk pemasangannya sebisa mungkin IC regulator ini kita pasangkan di PCB agar untuk menghindari perkabelan yang banyak dan juga untuk meminimalisir efek dengung ya. Karena kita bisa saja menggunakan power supply berjenis SMPS seperti ini, tapi kebanyakan kasus itu akan menyebabkan noise ya, akan menyebabkan noise dari output kit ini. Maka saya merekomendasikan menggunakan trafo saja. Jika memungkinkan gunakan trafo terpisah ya, atau trafo sendiri sebagai rangkaian power supply-nya dari kit echo ini. Jika tidak memungkinkan atau tidak punya trafo eksternal atau tambahan ya, bisa juga teman-teman menggunakan power supply dari tegangan power amplifier, dengan catatan
untuk tegangannya yang masuk ke IC regulator ini tidak boleh lebih dari 30 volt. Untuk spesifikasinya dari IC ini mampu diinputi sampai 30 volt ya, tapi untuk amannya itu bisa kita gunakan 28 volt atau 24 volt. Dan di sini saya pasangkan di PCB langsung dan tidak saya beri pendingin, karena jika saya raba di sini untuk suhu IC-nya sangat, berarti untuk konsumsi arus dari kit ini tidak besar ya. Tetapi jika IC regulator ini panas, maka teman-teman wajib memasangkan pendingin untuk membantu sirkulasi suhu yang ada di bodi IC ini agar IC regulator ini bisa bertahan lama ya. Kemudian yang kedua, pastikan juga untuk kabel input, karena di sini terdapat dua buah preamp ya. Yang pertama adalah preamp mic ya, atau preamp input. Dari input di sini nanti akan dikuatkan dari transistor ini, kemudian masuk ke IC echo, kemudian dia akan dikuatkan kembali menggunakan preamp juga, masuk ke transistor yang satunya lagi, nanti baru masuk akan keluar ke bagian output ya, atau keluaran dari kit ini. Karena kit ini menggunakan sebuah preamp, maka ada baiknya teman-teman menggunakan kabel mic atau kabel head ya yang bagus sebagai sumber input. Jika kita sambungkan seperti ini ke soket mic, maka ada baiknya teman-teman menggunakan kabel mic atau kabel head yang bagus ya, kita pasangkan ke jalur input atau jalur mic in ya, mic 1 mic 2 seperti ini, agar tidak menimbulkan efek dengung ya pada keluaran dari kit ini. Untuk kabel outputnya bisa menggunakan kabel apa saja, yang penting kabelnya juga bagus. Tetapi di sini yang saya praktekkan ini tidak masalah jika tidak menggunakan kabel head atau kabel mic yang seperti ini untuk kabel outputnya. Tetapi untuk kabel inputnya sebisa mungkin menggunakan kabel head atau kabel mic ya, yang menggunakan kabel serabut yang banyak ya, yang seperti ini, untuk meminimalisir gangguan dengung ya dari kit ini. Kemudian yang selanjutnya, jika kita sudah menambahkan IC regulator 7812 dan juga mengganti kita menggunakan kabel head yang bagus, tetapi untuk output dari kit ini masih menimbulkan dengung ya, maka kita bisa juga mencoba mengganti dua buah komponen regulator dari IC untuk IC echo ini. Di sini untuk rangkaian regulatornya dia menggunakan sebuah resistor dan juga sebuah sinar dioda. Di sini untuk sinar diodanya bernilai 5,1 volt dan untuk resistornya bernilai kurang lebih sekitar 220 ohm ya. Jadi nanti rangkaian regulator ini diambil dari jalur 12 volt masuk ke transistor, kemudian setelah resistor akan berhubungan langsung dengan sinar 5 volt ini agar didapatkan tegangan sebesar 5 volt untuk mensuplai si echo ini. Jika memang cara yang sebelumnya masih menimbulkan dengung ya dari kit ini, maka teman-teman bisa mengganti dua buah komponen ini menggunakan satu buah IC regulator, yakni dengan seri L78L05. Ya, seperti ini ya. Di sini bertuliskan 78L05. Jadi di sini untuk fisiknya berbeda ya dengan IC regulator yang 7812. Ini lebih kecil dan untuk urutan pinnya juga berbeda ya. Di sini untuk 7812-nya, untuk pin 1 ini adalah pin input, pin 2 adalah grounding, dan untuk pin ketiganya adalah output. Tapi untuk IC 78L05 ini adalah kebalikan dari
IC regulator 7812 ini, dimana untuk pin 1 adalah outputnya, pin 2 adalah grounding, dan pin ketiga adalah inputnya. Jadi nanti untuk cara pemasangannya, pin 3 ini adalah input, pin 2 adalah grounding, dan pin 1 ini adalah outputnya. Di sini kita bisa pasangkan untuk pin 1, kita pasangkan di output atau di katoda zener ini dengan melepaskan dahulu kedua komponen ini ya. Kita lepas, kemudian kita pasangkan pin 1 di katoda dari zener, dan pin 2 adalah grounding di anoda dari zener. Dan untuk pin ketiganya adalah pin input, kita pasangkan di jalur 12 volt ya. Di sini adalah jalur 12 voltnya. Yang ini adalah jalur 12 volt. Kita pasangkan di jalur ini untuk pin nomor 3 dari IC 78L05 ini. Jika penggantian dari zener menjadi IC regulator L78L05 ini tetapi masih menimbulkan atau ada gangguan dengung ya dari kit ini, maka langkah yang selanjutnya teman-teman bisa mengganti dua buah transfer penguat yang ada di kit ini atau transfer bawaan dari kit ini. Di sini untuk keterangannya dia menggunakan transfer dengan seri C945 ya, dimana untuk C945 ini urutan kakinya adalah pin pertama atau yang paling kiri ini adalah emitor, yang tengah ini adalah kolektor, dan yang paling kanan atau pin 3 ini adalah basisnya ya. Kita bisa ganti dengan sebuah atau keduanya transfer ini menggunakan IC seri BC549. Kelihatan ya, BC549, dimana untuk pin dari transfer ini adalah dimana pin nomor 1 ini adalah kolektor, pin 2 adalah basis, dan pin 3 atau yang paling kanan ini adalah emitor. Dan transfer ini adalah kebalikan dari seri IC 2N5551. Untuk IC BC, transfer BC ini biasanya pinnya kebalikan dari 2N5551 ya, atau 5401. Karena ini jenisnya adalah jenis transfer NPN, maka kita ganti dengan transfer yang sejenis ya. Dengan C945 ini dia berjenis NPN, maka kita ganti dengan transfer yang sama berjenis NPN juga. Hanya kita di sini menggunakan transfer seri BC ya, BC549, dimana transfer ini adalah transfer low noise, dan sudah saya praktekkan seringkali ya untuk menggantikan dari kedua transfer ini. Saya ganti semuanya dengan menggunakan seri BC549 ini. Dan untuk cara pemasangannya seperti tadi, mengikuti aturan yang ada di PCB. Dimana untuk pin 1 di sini karena emitor, maka kita hubungkan dengan pin nomor 3 yang ada di BC549 ini. Dan yang pin kedua ini adalah kolektor yang ada di PCB, maka kita hubungkan di pin 1 dari BC549 ini. Dan yang terakhir pin nomor 3 atau yang paling kanan ini adalah pin basis, kita hubungkan dengan pin nomor 2 dari transistor BC549 ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya bagaimana cara menghilangkan dengung ya dari sebuah kit digital echo mini yang seperti ini ya, atau dikenal dengan kit echo 2 potensio. Karena tentunya beda tempat instalasinya, tentunya akan dihasilkan pula macam-macam problem, dengung dan sebagainya. Maka dari tips-tips yang saya berikan tadi,
diharapkan bisa menghilangkan problem dengung ya dari penambahan kit ini pada sebuah audio system. Yang pertama tadi kita gunakan transformer serta rangkaian power supply ya, dioda elko. Kemudian jangan lupa tambahkan IC regulator 7812 jika inputnya lebih besar dari kebutuhan dari kit ini. Kemudian gunakan kabel head yang bagus ya, kabel head atau kabel mic yang bagus sebagai sumber inputnya. Dan untuk kabel outputnya bisa menggunakan kabel apapun, yang penting juga kabelnya juga bagus ya. Dan perhatikan untuk instalasi kabelnya jangan terlalu panjang agar tidak menimbulkan noise atau tambahan noise ya dari efek sekitaran dari rangkaian yang ada di misalkan dalam satu box ya. Kemudian bisa dicoba mengganti dari dua bak komponen ini, dioda dan dioda zener dan juga resistor, kita ganti dengan IC 78L05 sebagai sumber tegangan atau untuk supply IC echo ya. Untuk cara pemasangannya jangan sampai terbalik karena ini kebalikan dari IC 7812 untuk pemasangannya ya. Di sini untuk pin 1 adalah output, pin 2 adalah ground, dan pin 3 atau pin yang terakhir adalah inputnya. Jadi jangan sampai terbalik ya pemasangannya agar IC ini tidak rusak saat diberi tegangan. Kemudian yang terakhir, gunakan pengganti transistor BC549 sebagai pengganti dari transistor bawaan. Kita ganti dua-duanya dengan pemasangannya seperti tadi ya. Kita ikuti yang ada di PCB dan jangan sampai salah, perhatikan karena ini adalah kebalikan dari transistor 2N5551, maka untuk cara pemasangannya pun terbalik ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya dari kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami dari penjelasan-penjelasan tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan jika teman-teman mempunyai sebuah pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.